Kembali lagi di berita akhir pekan. Apa kabar netizen-netizen yang menyaksikan? Semoga senantiasa sehat selalu dan dijauhkan dari masalah, terutama masalah dengan orang lain ya. Tapi kalau memang kalian punya masalah dengan orang lain, tolong diselesaikan secara kekeluargaan aja gitu. Jangan ditantang adu tinju di Instastory kayak Kevin the People. Maksud gue, lu ngapain? Nih gua sama lu nih bukan Elon Musk sama Putin gitu. Jadi ngapain lah gitu. Lagian ya gue tau badan lu gede, memang Kevin tuh badannya gede netizen. Memang ya gue tau badan lu gede, cuman ya gue gak takut-takutnya sama orang yang main kuis hari bumi dapet cuttlefish. Tolong. Lu nih kalian kalau cari di Google ya, cuttlefish tuh apa sih, ikan-ikan, ya ikan-ikan figuran lah, ikan-ikan gak penting gitu. Dan itu yang Kevin dapat dari main kuis hari bumi. Bumi aja tahu lu gak penting, Vin. Jadi gak usah lah. Kayak begitu gak usah lah gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke berita pertama aja. Wali Kota Malang meminta lurah dan camat memantau bisnis open BO dengan cara install micet. Maksud gue ya sebenarnya brilian ya, sebenarnya ini strategi yang bagus. Tapi mungkin menciptakan awkward moment di ya meja sarapan keluarga camat dan lurah. Maksudnya kan istrinya kayak, sayang kok kamu ada micet gitu. Ya ini kan tugas dari wali kota. Ya emang harus premium akunnya gitu kan. Tolong agak awkward gitu bagi keluarga camat dan lurah gitu. Dan takutnya juga menciptakan apa ya, camat dan lurah nih kurang fokus di kerjaan gitu ya kan. Ada orang lagi kayak, Pak saya mau perpanjang KTP gitu, bentar nih ada yang lebih penting nih. Apa Pak? Ratna 600.000. Dewi 500 udah sama kamar gitu kan, agak-agak memecah fokus gitu. Dan lagian micet itu sebenarnya aplikasi chatting netizen. Lu kalau lu lihat di App Store, bahkan orang-orang bule tuh banyak yang komplain karena micet tuh banyak errornya gitu. Tapi hanya netizen Indonesia yang nggak pernah komplain soal micet karena emang mereka nggak pakai bot chatting bangsatnya gitu. Dipikir microt namanya mungkin memang kalau di sini ya. Tolong micet tuh aplikasi chatting, tolong digunakanlah untuk chatting gitu. Lagian lu kalau mau cari kriminal jangan hanya dari aplikasi chatting, tapi dari aplikasi trading juga gitu. Maksud gue ya beberapa aplikasi trading mungkin ada ya, nggak semuanya tentunya netizen. Berikutnya nih, nah menteri kita Sri Mulyani dia bilang mereka senang orang pamer harta di medsos karena memudahkan dirjen pajak untuk datang gitu. Nah ini gue mungkin jangan-jangan tren ganteng review saldonya dong ternyata program pemerintah selama ini ya kan. Berapa harga outfit tuh konspirasi kayaknya sebenarnya gitu. Itu untuk dirjen pajak nyari. Soalnya kan itu memang lu kalau main TikTok tuh di dirjen pajak itu sering komen loh di tren-tren ganteng review saldonya dong, dan itu akun verified gitu. Jadi itu memang admin yang luar biasa sekali gitu. Jadi sekarang lu pamer harta di medsos itu, lu sekarang itu flexing itu membantu negara justru. Flexing itu membantu negara. Jadi misalkan kalian ngerasa nasionalis, ayo upload profit crypto kalian di story yang banyak. Ayo foto-foto nyender di mobil buat di feed, silakan loh. Itu adalah nasionalisme sekarang gitu ya. Nah berikutnya, sirkuit di Mandalika itu katanya ternyata teknisnya bermasalah. Jadi penonton tuh ngantri berjam-jam untuk masuk ke Mandalika. Dan kayaknya warganet kayaknya terkejut gitu. Maksud gue ya kenapa terkejut? Justru menurut gue orang luar negeri yang nonton sirkuit di Mandalika itu harus siap untuk ya menghadapi budaya sini gitu. Jadi jangan kaget lu lagi ngantri sirkuit ada yang nanya, "Bang tiket bang?" Oh enggak. Ada lebih gitu, jangan kaget gitu kan. Ada lebih tuh kenapa ditanya ya? Kita kan mau nonton ke sana gitu, kecil banget kemungkinannya kita ada lebih sebenarnya gitu. Nah berikutnya, harga gorengan dikabarkan naik 2 kali lipat gitu. Ini berpengaruh dengan langkanya minyak goreng, dan minyak goreng itu langka karena pengaruh perang Rusia dan Ukraina. Jadi mungkin kita nggak, tapi Putin bikin kita susah beli takjil ternyata nanti pas puasa. Jadi tolonglah untuk orang-orang yang kenal Putin gitu, bilangin nih bentar lagi mau bulan puasa gitu. Kita kan pasti kan gorengan dan bumbu kacang gitu ya. Kalau jadi mungkin Putin nggak gitu ya. Rudal lu mempengaruhi takjil kita men. Tolonglah gitu, ini udah mau Ramadan gitu maksud gua ya kan. Semoga harga gorengan bisa normal saat Ramadan pokoknya. Nah berikutnya nih, setelah Paris Fashion Week kemarin, jadi ada cewek namanya Nafa Salvana. Dia lagi makan pecel lele, tiba-tiba diangkut ke Milan Fashion Week gitu ya kan. Jadi siapa yang nyangka lu makan pecel lele, wih mbak cantik juga ya, mau Milan gitu bisa. Kok bisa ya? Gua itu luar biasa kayak, dan dia beneran makan cuman pakai kaos dan jeans, bahkan kok cuman makan doang bisa di notice gitu, kecuali kalau emang dia makan sambil gini-gini gitu kan. Daun kemangi di sat gitu kan, pas ngambil timun tuh agak dikempit gini mungkin. Kalau itu mungkin di notice gitu, karena kan nggak mungkin orang memamerkan skill modeling di tempat pecel, nggak mungkin itu. Nggak mungkin dia pas mesen catwalk tuh nggak ada. Orang catwalk di pecel lele nggak ada gitu. Paling kalau cat yang walk di bawah kaki kita itu banyak gitu.
Tapi orang catwalk nggak ada loh. Itu menurut gue aneh banget. Dan ya ini kan sebenarnya cukup ofensif terhadap murid-murid dari Kimi Jayanti School gitu ya menurut gue. Kayak mereka udah belajar modeling bertahun-tahun, kayak tahu gini kita makan pecel di depan aja, gue udah bilang. Ngapain kita latihan fisik segala macem, orang cuma makan pecel berangkat ke Milan gitu ya kan. Dan kenapa si talent scout ini kan orang Itali, kok bisa dia makan di pecel lele loh gitu. Maksudnya Pizza Hut oke lah gitu karena dia Itali. Ini dia di pecel lele apa jangan-jangan sebenarnya deadline aja, kayak gimana nih lu belum nemu model. Ya Pak bentar lagi. Pak ada nih cewek cakep di pecel lele saya. Mungkin kayak gitu doang jangan-jangan ya. Tapi keren untuk Nafa Salvana ya, berhasil ke Milan Fashion Week. Respect, tepuk tangan dulu untuk Nafa. Respect Nafa ya. Keren loh. Nah berita terakhir nih adalah ditemukan Tinder swindler versi Indonesia. Jadi kayak ada orang yang menerapkan dia ya kayak Tinder swindler beneran, dia nipu-nipu cewek buat dapat duit gitu. Tapi kan kalau Tinder swindler yang luar ya, pas kita lihatnya emang orangnya keren gitu, kayak apa ya, Latin klimis gitu kan. Tapi Tinder swindler Indonesia nih orang-orang tatuan busung dada gini men. Aneh banget, kayak hanya kayak logo geprek bensu, tau gak lo? Kayak gitu, gue anjing ini Tinder swindler kayak begitu. Terus pas ketangkap tuh dia lagi nenteng buah gitu, gue nggak tahu kenapa. Randomly dia nenteng buah gitu. Dia nggak, tolong lu kalau mau jadi playboy di Jaksel terutama, buah tuh bukan buat lu tenteng tapi buat jadi rasa vape aja gitu, maksud gue jadi liquid aja, yang buah tuh liquid doang gitu. Tapi yang bahayanya adalah yang seriusnya ternyata nggak hanya dia, tapi banyak di kota-kota lain ternyata banyak juga Tinder swindler di daerahnya masing-masing. Jadi buat ya untuk penonton-penonton yang netizen yang cewek ya, lu hati-hati lah main Tinder, takutnya lu ketemu Tinder swindler di kota lu gitu. Malah mungkin lu lebih aman main micet, paling ketemu camat mantau ya kan. Lu ketemu lurah tadi lu lagi kerja lu gitu. Ya itulah berita-berita akhir pekan minggu ini. Weekly recommendation mungkin grup band lagi atau tempat. Oke, tempat ya. Oh, Hidden Gem. Sebenarnya mungkin tapi udah tahu ya, tapi lot 8 di SCBD itu mantep tuh. Jadi kayak di SCBD itu ada kayak klub-klub gitu, nah di tempat parkirnya tuh buat minum. Itulah saking jakselnya SCBD, tempat parkir aja buat mabok juga. Gitu, itulah betapa Jakselnya SCBD, minum di parkiran hanya terjadi di SCBD. Jadi kalau lu malam minggu bingung mau kemana, ke lot 8 di SCBD gitu. Oke, demikianlah berita akhir pekan pada minggu ini. Sampai ketemu pekan depan dengan gua Zarang Kuti. Terima kasih netizen. Bye bye.